Negara Kuba adalah negara yang cukup penting pada saat Perang Dingin terjadi. Negara Kuba menjadi kunci kekuatan Uni Soviet yang cukup membuat pusing Amerika Serikat karena letak negara tersebut yang berdekatan dengan Amerika Serikat. Selain itu, negara Kuba juga hampir menjadi pemantik perang nuklir global antara Amerika dan Uni Soviet. Perang ideologi setelah Perang Dunia Kedua antara Amerika dan Uni Soviet, atau yang biasa kita sering dengar dengan istilah Perang Dingin, membawa dampak yang cukup buruk ke seluruh dunia. Perang Dingin membuat banyak negara melakukan revolusi dan perang saudara, tak terkecuali negara Kuba. Meningkatnya pergerakan revolusi di benua Amerika, khususnya Amerika Selatan dan Amerika Tengah, juga berdampak pada negara Kuba. Pada saat itu, negara Kuba melakukan sebuah revolusi. Sejak menjadi negara merdeka, Kuba terus mengalami pertumbuhan ekonomi dengan sektor penjualan gula tebu dan pariwisata sebagai sumber pemasukan utamanya. Meningkatnya kemakmuran di Kuba sayangnya juga turut diikuti dengan melebarnya kesenjangan sosial dan terlantarnya nasib penduduk Kuba di kawasan pedesaan. Bukan hanya itu, sebanyak 75% lahan subur dan 40% dari hasil produksi gula juga dikuasai oleh golongan pebisnis asing, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat. Melihat hal tersebut, salah seorang pria Kuba dan juga seorang pengacara yang bernama Fidel Castro mencalonkan diri sebagai kandidat anggota parlemen dalam pemilu tahun 1952 dengan harapan bisa memperbaiki nasib Kuba lewat jalur politik. Selain Fidel Castro, pada pemilu tahun 1952 ada juga seorang mantan petinggi militer Kuba yang bernama Fulgencio Batista. Dia mengikuti pemilu tersebut sebagai kandidat presiden Kuba. Pada sebelumnya, Batista pernah menjabat sebagai presiden Kuba pada tahun 1940 hingga tahun 1944. Namun, di pemilu kali ini, Batista tidak menang menjadi presiden. Akan tetapi, Fulgencio Batista ngotot ingin menjadi presiden dengan cara apapun. Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan tokoh-tokoh militer Kuba, Fulgencio Batista kemudian melakukan kudeta pada tahun 1952 dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Kuba. Meskipun Batista bisa berkuasa lewat jalur kudeta, Amerika Serikat langsung mengakui rezim Batista karena menganggapnya sebagai sekutu yang bisa diandalkan untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat di Kuba. Begitu mulai berkuasa, Batista langsung menerapkan gaya pemerintahan yang otoriter tangan besi. Selain membiarkan golongan pebisnis Amerika Serikat melanjutkan dominasinya atas perekonomian di Kuba, ia juga membekukan konstitusi negara Kuba dan tidak segan-segan membunuh pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Gaya pemerintahan ala diktator yang diterapkan oleh Batista membuat Fidel Castro berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi menggunakan jalur politik untuk mengubah kondisi negara Kuba. Maka Fidel Castro dan sejumlah orang yang memiliki kesamaan visi dan misi dengannya kemudian memutuskan untuk beralih ke jalur perjuangan bersenjata. Peristiwa ini sekaligus menandai dimulainya revolusi Kuba. Fidel Castro dan para pengikutnya sadar bahwa mereka memerlukan senjata untuk melakukan pemberontakan. Pada tanggal 26 Juli tahun 1953, sebanyak 160 milisi pemberontak yang dipimpin oleh Fidel Castro melakukan penyerbuan ke barak militer Moncada di Santiago de Cuba, tepatnya di Kuba Selatan. Selain untuk mendapatkan persenjataan, Fidel Castro juga berharap kalau serangan ini bisa mendorong rakyat Kuba yang lain untuk ikut beramai-ramai memberontak. Akan tetapi serangan tersebut tidak berjalan sesuai harapan, menyusul tewasnya sebagian besar milisi pengikut Fidel Castro. Fidel Castro sendiri ditangkap oleh aparat Kuba tidak lama usai serangan tersebut. Saat Castro akhirnya diadili, Castro memanfaatkan momen tersebut untuk berpidato sambil mengecam gaya pemerintahan Batista dan masih banyaknya rakyat Kuba yang hidup miskin. Castro sendiri kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Namun akibat tekanan dunia internasional, pemerintah Kuba terpaksa membebaskan Castro dan para rekannya yang terlibat dalam insiden penyerangan ke Moncada. Seusai bebas, Castro kemudian pergi ke Meksiko dan menyusun rencana berikutnya untuk menggulingkan rezim Batista. Di Meksiko pula lah Castro bertemu dengan Ernesto Che Guevara. Mereka bersama kemudian mendirikan kelompok perlawanan baru dengan nama M26 atau Gerakan 26 Juli, di mana nama tersebut
terinspirasi dari tanggal terjadinya serangan ke Barak Moncada. Setelah mereka merasa kalau persiapannya sudah cukup, sebanyak 82 anggota M26 kemudian berlayar ke Kuba dengan memakai kapal yang bernama Granma pada bulan November 1956 untuk melakukan kembali pemberontakan. Fidel Castro dan para pengikutnya yaitu M26 tiba di Kuba pada bulan Desember tahun 56. Mereka kemudian pergi ke kawasan pelosok di pegunungan Sierra Maestra dan menjadikan lokasi tersebut sebagai markasnya. Di sana M26 berhasil memperoleh pengikut-pengikut baru. Kemudian dengan memanfaatkan kondisi geografis Sierra Maestra yang mudah dilindungi, Castro menggunakan markasnya ini sebagai tempat untuk menerima wartawan asing sambil mengkritik rezim Batista. Sementara itu di kawasan padat penduduk, kelompok-kelompok perlawanan yang tidak memiliki kaitan dengan M26 juga terus melanjutkan aksi-aksinya yang mencakup sabotase fasilitas umum dan peledakan bom. Di tanggal 13 Maret 1957, sebanyak 40 milisi pemberontak bahkan nekat menyerbu istana kepresidenan Kuba di Havana, namun mereka gagal membunuh Batista. Kian beraninya kelompok-kelompok pemberontak dalam melancarkan aksinya membuat pemerintah Kuba menggencarkan operasi militernya. Namun sebagai akibat dari kurangnya keterampilan militer Kuba dalam meladeni taktik gerilya, pasukan Kuba tidak berhasil meredam perlawanan yang dilancarkan oleh para kelompok pemberontak, termasuk M26. Sementara itu di luar Kuba, pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu setia rezim Batista mengumumkan pada bulan Maret tahun 1958 kalau pihaknya berhenti menjual senjata kepada rezim Batista. Pemerintah Amerika Serikat beralasan embargo tersebut dijatuhkan supaya pasukan pemerintah Kuba tidak menggunakan senjata buatan Amerika Serikat untuk menindas rakyatnya sendiri. Saat kabar tersebut beredar, rakyat Kuba pun beramai-ramai menganggap kalau rezim Batista sudah tidak lagi didukung oleh Amerika Serikat. Dampaknya, tekanan agar rezim Batista segera mundur pun kian membesar. Meskipun begitu, rezim Batista masih enggan menyerah pada tekanan. Pada bulan Mei tahun 1958, pasukan Kuba melancarkan serangan besar-besaran ke arah Sierra Maestra. Namun, memasuki bulan Agustus, pasukan M26 berhasil meredam serangan tersebut dan kini berbalik menjadi pihak penyerbu. Secara perlahan, pasukan M26 terus bergerak ke arah barat laut dari Sierra Maestra menuju ibu kota Havana dan menguasai kota-kota di sepanjang rute yang dilewatinya. Kondisi yang sedikit banyak terbantu oleh menurunnya moral pasukan Kuba sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menyerah daripada terus melanjutkan perang. Di tanggal 28 Desember tahun 1958, pasukan M26 sudah tiba di luar kota Santa Clara, tepatnya di Kuba Tengah. Maka langkah pasukan M26 menuju ibu kota Havana tidak akan terbendung. Sadar akan hal tersebut, pada tanggal 1 Januari 1959, Fulgencio Batista dan orang-orang dekatnya secara diam-diam pergi meninggalkan Havana menuju Republik Dominika yang terletak di timur Kuba. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya rezim Fulgencio Batista dan berakhirnya revolusi Kuba dengan kemenangan kubu pemberontak.